Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ayah bunda kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, semua karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Topik malam ini sesuai undangan di WA Group, yaitu tata surya dan tata surga. Berarti juga ada tata surya dan tata neraka. Tapi karena di dalam Al-Quran itu basiro wa nadhiro, kabar gembira dan peringatan, maka basironya, kabar gembiranya saya dahulukan. Walaupun ini ya ayat-ayatnya juga sering kita baca, namun karena pendalamannya itu setiap ayat itu dengan korelasi ayat yang lain sangat mendalam, sehingga kita perlu mempelajari seterusnya atau continue. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai ya dari dalam kita belajar harus punya niat lurus, ilmu benar dan iman kuat. Ini sesuai anjuran kita. Kemudian dalam kita taklim itu tidak usah panjang-panjang, 2 jam ya. Cukup 30 sampai 45 menit tidak apa-apa ya. Waktunya sedikit, ngerti dan pahamnya banyak dan dampaknya besar, itu yang saya harapkan. Jadi kita sudah ngaji sejak dulu ya. Bahkan bapak-bapak dari 2001, kalau ibu-ibu mungkin ya 12 tahun lebih ya. Sebelum saya jadi RW 2011 itu sudah sebagian ikut, jadi sampai sekarang sudah hampir 15 tahun. Nah, oleh karena itu jadi kita memang waktunya sedikit, ngerti dan pahamnya banyak, dampaknya besar. Ya. Kenapa dampaknya besar? Ya karena kita harus ada perempuan. Kalau air itu kan mudah berubah Pak, karena lentur, karena lembut. Dari tempat ini, tempat apa? Termos, kemudian ke cangkir, ini bisa masuk, apalagi dimasukkan ke sini. Ya ini contoh barang yang lembut, di mana saja bisa. Tapi kalau kaku itu memang sulit berubah, termasuk manusia. Padahal hidup ini perubahan. Dari sisi ekonomi saja itu berubah Pak. Era digital ini ya. Nanti mungkin ya suatu saat operator seluler itu sudah tergusur karena sudah pakai satelit atau Starlink yang di atas sana. Jadi satu satelit itu sudah bisa menjangkau berapa juta orang. Mungkin nanti akan tergusur juga, seperti dulu wartel itu tergusur, tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu ya kita dampaknya ini ya dampaknya besar. Artinya dampak kepada pertumbuhan jiwa kita itu ada. Nah, juga taklim untuk pencerahan jiwa supaya tinggi spiritualnya ya hablum minallah. Kemudian juga sosialis, empati, menolong, membantu sama hablum minannas, jauh dari sifat egois dan individualis. Dan siapa yang melihat Al-Quran dengan mata lahirnya, dia hanya melihat huruf dan kata-kata. Siapa yang melihat Al-Quran dengan pikirannya, maka pengertiannya hanya pengetahuan. Siapa yang melihat Al-Quran dengan mata hatinya, kolbunya, maka ia akan melihat Tuhannya ya. Jadi kita di sini juga harus bisa nanti endingnya itu mengenal Tuhan.
Kalau mengenal Tuhan, ilmu ketuhanannya benar itu bisa menjadikan orang itu berubah dan bisa menikmati kehidupan ini. Karena kalau ilmu ketuhanannya salah, Allah yang Maha Pengasih Penyayang, kemudian dia teriak-teriak menghakimi orang lain, lah ini namanya ilmu ketuhanannya harus perlu dibenahi. Nah, oleh karena itu ya kita harus pakai mata hati dalam kita belajar ini ya, sehingga kita memahami wahyu-wahyu Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena temanya adalah tata surya dan tata surga, kita ulang lagi, tata surya ini hanya satu tata surya ya. Di sini ada matahari, yang paling dekat itu ada Merkuri, kemudian Venus, kemudian bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Walaupun Pluto sudah dianggap bukan planet, tapi tidak masalah, yang penting dalam satu tata surya ini, sementara ini bumilah yang tempat ada manusianya. Berarti tata surya ini bukan hanya satu, maka kita mengenal lagi ya, tata surya kita di dalam galaksi ya. Ini galaksi milik kita yang kita tinggal ya, Bima Sakti. Kemudian tetangganya itu Argomeda, apa itu? Saya agak lupa, pokoknya dekatnya. Nah, ini yang ada putih-putih ini hanya titik matahari, Pak. Bumi kita, planet kita tidak kelihatan. Nah, artinya berarti dalam tata surya itu ada planet atau bumi yang untuk tinggal manusia. Maka di situ nanti tingkatan-tingkatan, ada yang bumi yang loh jinawi, hijau royo-royo ya, sejuk, menyejukkan, airnya jernih dan lain sebagainya ya. Tempat janah ataupun taman sejuk, taman kedamaian, taman keindahan, tapi juga ada yang gersang. Maaf, ini hanya ya, makhluk angkasa. Mas Zeru tolong dibaca surat 3 Al-Imran ayat 83. Cek. Latinnya Pak ya. Arabnya bagus malah. Surat 3, surat Ali Imran ayat 83. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Kami ulangi, maka apakah mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah mereka menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi ayat ini ya, di sini ada ya, afa ghaira dinillah, apakah selain din Allah yang mereka cari? Din ya biasa diartikan agama, sebenarnya din itu adalah aturan hidup, sistem hidup ya, yang berlaku di semesta ini ya. Ya tahu yang mereka cari. Kemudian yang berhubungan dengan tema ini, walahu aslama man fis samawati wal ardi. Nah, dan baginya ya, aslama, telah Islam, telah menyerahkan diri ya, telah aslim ya. Man siapa? Man itu orang, Pak. Fis samawati, di planet-planet, wal ardi, dan bumi. Jadi tadi ada tata surya yang di galaksi tadi kan banyak tata surya. Nah, itu ada mannya menurut Al-Qur'an. Ya, samawat itu bisa dikatakan planet-planet. Maka dalam tata surya nanti tidak ada istilahnya jannah atau tempat kesejukan kedamaian itu di tempat samsun atau matahari atau komar atau bulan. Yang ada adalah wal ardi, samawat wal ardi, planet dan bumi. Tau'an
dengan taat, wa karhan dan dengan terpaksa atau benci. Wa ilahi yurja'un, dan kepadanya mereka dikembalikan. Jadi dengan ayat ini kita harus meyakini bahwa man fis samawati wal ardi itu ada. Jadi ada. Nanti untuk apa? Ya, nanti kita melihat ya. Jadi jangan sampai ada orang, walah belum ke sana kok percaya di sana ada. Dibalik saja. Kalau kamu tidak percaya ya harus buktikan ke sana, di sana nggak ada. Harusnya begitu. Jangan malah kita yang disuruh ke sana. Ayatnya sudah begitu kok. Ya. Nah ini satu dulu kita pegang bahwa di Jagat Raya ini samawat dan wal ard itu ada man. Ya. Surat 7 ayat 25. Mas Heru. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 25. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ya. Jadi di galaksi tadi itu kan tata suryanya banyak. Kemudian buminya juga banyak, ya, planetnya banyak. Nah, di situ itu ya kita itu lahir, mati dan dibangkitkan kembali. Ini harus kita pegang dulu. Nah, karena buminya banyak, boleh jadi waktu kita lahir di bumi ini, kemudian mati di bumi ini, ya, karena jiwa kita itu punya nilai plus, punya amal jariah yang banyak, punya amal khair, amal soleh yang mendapatkan tempat yang paling bagus. Mungkin jauh di sana ada bumi atau samawat yang memang diperuntukkan untuk yang jiwa-jiwa yang sudah mendapatkan apresiasi yang banyak dari Allah itu. Nah disitulah sebetulnya kalau kita memahami memang ada hubungannya dengan astronomi, Pak. Kalau kita memahami Al-Quran tanpa astronomi, ya gimana ya kan gitu. Nah oleh karena itu sebagai peragam memang ini saya tunjukkan lagi ya. Nah ini kan tata suryanya banyak, buminya juga banyak, planetnya banyak. Nah walaupun kita mungkin mati di sini, ya lahir kita jelas di sini, brojol di sini, Sukoharjo. Nanti ya mati pokoknya ya di bumi ini. Walaupun jenengan nanti ke Mekah atau ke Amerika, kalau meninggal ya tetap bumi ini. Ya, walaupun di laut atau di angkasa ya masih masuk ke bumi ini. Nah, nanti setelah dibangkitkan tergantung ya kelulusan kita. Lulus cum laude atau lulus bersyarat atau malah tidak lulus. Kalau yang tidak lulus kan jadi asfala safilin. Ya. Yang lulus bisa milih, wah saya karena bisa memilih di tata surya dan tata surga, saya milih yang sana. Nah itu nanti juga diperbolehkan. Itulah menurut Al-Quran. Nah sekarang kita lanjut ya, tadi jelas ya. Tadi surat 3 ayat 83 bahwa di samawat itu ada manusia, termasuk bumi dan di tiap galaksi. Galaksi itu kalau masuk, karena galaksi itu juga miliaran para ahli, itu namanya super cluster. Nah itu lebih banyak lagi juga. Nah, tadi saya gambarnya belum ya, tidak apa-apa. Tapi intinya ada super cluster itu semesta yang paling besar. Di sini kita lahir, mati, dan dibangkitkan. Kemudian surat 19 ayat 33 Mas. Makanya kita itu bisa juga berdoa seperti Nabi Isa. Ini doanya Nabi Isa, monggo. Surat 19, surat Maryam ayat 33. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini kan minta keselamatan
atau kesejahteraan alaiya atas saya di kapan yauma wulidtu pada hari aku dilahirkan, ya ini fi'il mabni majhul, waktu dilahirkan, wa yauma mutu, dan juga selamat sejahtera waktu mati, wa yauma ab'atsu hayyan, dan kemudian waktu juga hidup kembali, bangkit hidup kembali, maksudnya gitu. Ini kan doa luar biasa kalau kita tiba ini, walaupun ini dilakukan oleh Nabi Isa, kita kan selamat, ya minta selamat waktu lahir, sudah lahir, sudah selamat atau nggih lahir kabeh? Ibu niku nek kula kelingan nggih, lahir ngoten metu dhewe terus usus tak nggih kalung ngoten ya. Nggih. Rada kelingan ning mergone dielingke simbah. Kowe iki mbiyen kemaki oleh lahir iki dadak kalung usus barang ning jero iki ngopo? Ya. Nggih Mbah kula ngoten. Jadi waktu dilahirkan kita sudah selamat semua, ya, sudah dewasa sampai lansia ini kan, ya. Dan minta selamat juga waktu meninggal, Pak, ya. Jadi waktu meninggal itu selamat, masih dalam ridho Allah, masih dalam petunjuk Allah, ya, masih dalam garis hukum Allah, dan tidak dalam hal-hal yang tidak baik. Kemudian wa yauma ab'atsu hayyan, waktu hari dihidupkan, hidup kembali, dibangkitkan. Jadi ya ab'atsu itu kan aku bangkit, aku waktu dibangkitkan. Bahasa itu kan istilahnya kan mengutus, jadi waktu diutus atau dibangkitkan. Hayyan hidup. Jadi ini doa yang luar biasa. Nek mboten saged nggih, ya Allah, kula njing nek mati kali nek dibangkitkan nggih nyuwun slamet ngoten mawon. Gusti Allah itu maha tahu bahasa apapun. Engko Pak Heru di surat 5147 bahwa semesta itu berkembang nggih. Surat 51 ayat 47 surat Al-Adiyat. Dan semesta kami bangun dia dengan tangan, dan kami yang memperluas semesta ini meluas atau mengembang. Ya. Ini Arabnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-samaa, dan semesta ya. Banaina, kami bangun, semesta tadi, bi'aidin, dengan tangan kami, dengan kuasaan kami. Allah itu kalau tangan ya kekuasaan Allah. Apanya? Ya, semesta tadi lamusiun, lamnya lam takkid, sungguh akan meluas. Meluas itu kan mengembang. Padahal tadi satu galaksi aja sudah miliaran tata surya. Kalau mengembang kan luar biasa. Jadi kalau Allah itu membuat tata surga, ya, di semesta ini mudah Pak, karena mengembang terus. Jangan khawatir nanti ke tempatnya tidak ada gitu. Ya, tenang saja. Yang penting saat ini kita punya bekal kan begitu. Ya. Jangan nunggu besok, karena kalau nunggu besok, wah aku tak sumben wae, karena nuwun sewu, yang namanya meninggal ya ora kudu tuwa, ora kudu lara. Gitu Pak. Ora kudu loro, ora kudu tuwa, ora kudu lara. Ya, gitu masalah itu. Pemenang usum truk remblong niku kadang ngurung tuwa. Ya. Jadi lamusiun sungguh meluas atau mengembang. Nah, untuk mendapatkan tata surga ya, di akhirat nanti setelah kita dibangkitkan, sekarang harus membuat atau menciptakan taman mini surga indah. Ya. Kalau panjenengan kan nate ya ke Jakarta itu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di sini kita harus juga sudah menciptakan dulu miniatur surga atau taman mini surga indah. Ya. Kalau waktu sekarang ya hidupnya amburadul, melanggar hukum, kemudian masih marah-marah, sakit hati, ya, takabur, ya isinya panas saja, neraka api.
ya, api kebencian, api kemarahan, api dendam, api iri hati dan sebagainya dipelihara, yaitu namanya belum membuat miniatur surga. Harusnya yang sudah lembut, lentur, santai, ya, bahagia, banyak senyum, menikmati hidup, mensyukuri dan lain sebagainya, tidak ngeluh dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita lihat ayatnya sekarang ke Mas Heru, suratnya Ar-Ra'd ya, surat ke-13 ayat 22. Monggo terjemahnya nanti kita lihat Arabnya. Surat 13 Surah Ar-Ra'd ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jadi di sini ya, waktu kita membuat miniatur surga indah tadi, yaitu sabar. Waladina sabaru, orang-orang yang sabar. Ibtigha wajhi rabbihim, yaitu yang mencari wajah Tuhannya. Jadi kalau orang itu sudah menghadirkan bahwa di mana-mana ada wajah Allah, ya, di Al-Baqarah itu kan ada kamu menghadap ke timur, menghadap ke barat, di situ ada wajah Allah. Nah, itu kita sadari, oh ternyata seperti itu, ya, bahwa Allah itu juga wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batiru. Yang maha dhahir, yang maha nyata juga maha batin. Kemudian lebih dekat dari urat nadi leher kita. Allah meliputi segala manusia, kan begitu. Aqrabu min halbil warid, kemudian inna rabbaka ahata binas, kan begitu. Ya. Kemudian setelah kita mencari wajah Allah ini, ya, Rabb, kemudian wa aqamas shalah, dan menegakkan sholat. Sholat bukan hanya dikerjakan tapi ditegakkan. Karena kan ada ayat fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lupa akan sholatnya. Wayamna'u apa? Yuraun, ya, juga riya, dan wayamna'un al ma'ruf, menghalangi para itu yatim piatu ataupun orang miskin mendapatkan. Jadi sholat itu dampaknya juga kita memberi makan orang miskin, memberikan sedekah atau infak. Memberikan sedekah infak itu kan suatu tanda tidak ada kemelekatan kita. Jadi kita melepaskan yang sebetulnya bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Secara hakikat kita tidak punya apa-apa. Tapi kadang manusia mengaku-ngaku. Ya, itu milik saya, milik saya, milik saya, kan begitu. Suami itu milik saya, padahal milik Allah. Kalau tidak ada kemelekatan kan enak, kan begitu. Ya. Kemudian wa anfaku, dan infak mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi waktu infak itu dari rezeki, ya, yang dibagikan Allah itu sirran wa alaniyah. Sir, ya, dengan sembunyi dan juga dengan terang-terangan boleh. Jadi kalau kita memberikan kepada orang dengan sembunyi juga boleh. Kemudian terang-terangan, ini misalnya kita, ya, ini masih terakhir, nanti kita ngumpulkan untuk pondok pesantren, pembangunan ataupun yatim, nanti kan misalnya kwitansi saya share itu cuma bukan untuk riya, tapi itu alaniyah, ini dibolehkan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Dan juga, ya, orang itu sudah menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita baik kepada orang baik itu biasa, Pak. Tapi yang mendapat prestasi, mendapat apresiasi adalah kalau kita, ya, dijeleki orang jelek, kita membalas baik. Ya. Inilah apresiasi yang luar biasa. Jadi menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita dalam rumah tangga, ya, bapak marah, ibu ya, jadi bapaknya jadi api, ibu harus jadi air. Ibu jadi api, bapaknya harus jadi air. Harusnya kan begitu, ya. Dan, ya, ulaika lahum ubadar. Itulah orang-orang yang mendapat
tempat kesudahan yang baik. Jadi kalau tadi ya digambarkan tata surya, tata surganya seperti itu luasnya. Nah, orang-orang ini mendapat tempat kesudahan yang baik. Nanti tinggal milih. Maka ayat 23-nya mari kita baca Mas Heru. Suratnya masih 13 ayat 23 ya. Surat 13 Surat Al-A'raf ayat 23, yaitu surga Aden, tambang yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, ini kan Jannatu Adnin ya. Jannah tempat sejuan, tempat kedamaian, tempat keindahan, tempat nyaman, Adnin ya. Aden, surga Aden ya. Ini ada yang riset ataupun memberikan penerjemahan yang agak modern, yaitu surga Aden itu kan kita disuruh bikin miniatur surga, taman miniatur surga di sini. Jadi kalau kita di sini ya, Aden itu juga bisa diselesaikan tambang. Kita sudah bisa menghasilkan tambang emas, tambang nikel, tambang yang baik-baik ya. Itu untuk kemaslahatan umat. Itu nanti di sana ya mendapatkan tempat yang seperti itu dan mungkin lebih indah lagi. Misalnya seperti itu ya. Ini juga masuk akal kalau bagi saya. Kemudian ya yadkhulunaha ya, mereka memasukinya ya, waman sholaha, dan siapa ya yang soleh ya, masuk dalamnya itu dari siapa? Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Bapak mereka itu kan nasab ke sana, bisa jadi ayah, orang tua, baik orang tua biologis maupun orang tua ideologis. Jadi sama-sama masuk. Wa azwajihim, dan pasangannya, jadi pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, generasi mereka atau anak cucu. Nah, ini kan indah sekali kalau kita melihat ini. Maka di dalam surat 46 ayat 15 itu kan doanya kan kita minta juga orang tua dan juga kepada anak. Masuk orang tua dan juga generasi. Itu harus kita mulai dari sekarang. Kalau bapaknya, ibunya soleh, kemudian anaknya penyenyengan, ya enggak bisa jadi masuk surga Aden. Harus memang dirinya sendiri itu membuat amal khair, amal soleh, membuat nilai plus, ya, apresiasi supaya kita mendapatkan tata surya dan tata surga yang bagus. Karena memang hidup ini kan penuh dinamika, Pak. Ya. Kadang kita itu kan dalam hidup ini kan ada persimpangan. Nah, perapatan itu kan kita suruh milih yang baik, harusnya kan begitu. Kadang ada kulit pisang, ya. Orang terpeleset tuh karena hanya kulit pisang itu bisa gegar otak. Maksudnya apa? Kita hati-hati. Hidup ini juga hati-hati. Ya, enggak ada orang kepleset waktu gede, kulit pisang kepleset ngeblak, nah, bisa. Maka kita memang kadang hidup seperti itu, harus hati-hati. Kadang ada semak belukar penuh berduri, ya. Itu juga kita waspada dalam hidup dan lain sebagainya. Jadi kehidupan itu memang seperti itu ya. Tapi kadang juga ada air mata. Dinamika kehidupan, air mata enggak apa-apa, itu memang supaya kita tuh bisa ada kesabaran. Kadang juga ada senyum dan tawa, supaya kita juga bisa mensyukuri, menikmati. Masa bahagia mendapatkan nikmat malah air mata, kan keliru. Kalau kita lagi sedih ada apa ya? Nangis saja, keluarkan semua air matanya, enggak apa-apa, ya, biar puas. Itu loh. Jadi nanti akhirnya jadi air mata bahagia. Kan sesuatu itu kan akan indah pada waktunya. Namanya badai itu kan pasti berlalu, kan begitu. Ya. Jadi kita harus bisa menciptakan saat ini di sini sekarang, yaitu taman-taman keindahan, yaitu tempat yang nyaman bagi kita. Nah,
tadi saya mengatakan, orang yang mendapatkan tata surya dan tata surga yang indah, bisa milih dan lain sebagainya, itu harus punya nilai plus. Hidup ini harus kita punya nilai plus. Dalam rumah tangga, dalam masyarakat, ya. Seberapa semampu kita ke surga itu bukan harus pakai kopiah putih, pakai baju takwa, bukan itu. Kalau pakai baju takwa, pakai gamis tapi bengok-bengok marah-marah, nguneni uang, tidak ada artinya. Jadi takwa itu dalam hati, punya prestasi ya dalam hidup ini, ya bisa memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, bisa menjadi soleh-solehah, kemudian punya amal jariah, ya kita ada bangunan masjid seperti ini kan juga termasuk amal jariah kita dulu. Ya. Kemudian punya lisensi ke tata surga di tata surya. Jadi punya lisensi, punya tiket gitu loh Pak. Jadi kalau penjelasan mau berangkat, ya naik pesawat itu sudah punya online, sudah beli, ya tinggal nanti di sana nanti check in di, oh ya sudah bisa gitu. Kalau enggak punya ini kan, ya. Nah, padahal ini nanti lintas, ya lintas planet. Ya, ada yang tempatnya bumi dan planet satu langit, ada yang tempatnya bumi, planetnya banyak, langitnya juga banyak. Ya, ini kan tergantung, ya. Kalau naik pesawat itu tergantung kita Pak, biayanya, ya. Yang ekonomi atau yang VIP kan, satu pesawat itu kan ruangannya beda-beda Pak. Naik jenengan sing VIP itu kan ada komputer, ada lingge, ada bisa tidur, ada alat untuk pijat-pijat. Tapi sing ekonomi budi ya itu delo-delo pegel misalnya seperti itu ya. Inilah tergantung kita ya. Tergantung saldo kita, bisa terbang lintas batas di tata surya dan tata surga. Jadi mulai saat ini di sini sekarang kita persiapkan ya kebaikan-kebaikan kita. Nah, beberapa hal tadi ya, secara ringkas ada pesan dan pelajaran. Yang menolong kita itu bukan hafalan tetapi kompetensi kita. Kita punya apa? Keterampilan apa dalam hidup ini? Itulah sebenarnya yang akan menolong kita. Kalau kita hafal doa panjang atau hafal apa ya, itu mungkin harus kita imbangi dengan punya keterampilan dalam hidup ini yang mendapatkan hal yang baik. Ya. Karena kalau tidak ada implementasi, tidak dipraktekkan, ya percuma saja. Dan jangan takut kehidupan ini berakhir, tetapi takutlah kalau kehidupan tak pernah dimulai. Ya, alhamdulillah mungkin kita sudah mulai kehidupan ini, ya. Jiwa kita sudah insya Allah tumbuh karena kita mempelajari firman-firman Allah, wahai Allah, dan energi bisa berdampak besar pada diri kita masing-masing. Dan kita mau mati pun juga sudah paham, kita tahu ilmunya, tahu caranya, sehingga kita hidup ini nyaman, sudah bisa menghadirkan Allah bahwa kita ini Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita, dan Allah meliputi segala manusia. Kalau kita sudah seperti itu, ya, kita insya Allah akan mendapatkan tata surya dan juga tata surga yang oleh Allah diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini ngaji sedikit, tapi semoga ada ya dampak bagi kita kesadarannya, dan semoga kita dibimbing oleh Allah Ta'ala di garis hukumnya. Walaupun kita taklim sebentar, tapi ngerti, fahamnya banyak, dampaknya besar, insya Allah kita akan mendapat keberuntungan. Karena orang yang beruntung itu adalah yang bisa belajar, kemudian faham, ngerti, dan ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan itu sama saja hanya kolektor ilmu. Dan semoga kita semua diberikan fadilah oleh Allah, inayah dan lain sebagainya, sehingga kita tuh mudah dalam hidup ini. Mungkin dari saya sekian, nanti kalau ada pertanyaan atau komentar setelah saya tutup.
Yahdilahu linurihi mayasa. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fa'un qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.